Kisah nyata horor pesugihan warung kecil Sleman pembeli kesurupan menjadi teror mencekam. Di sebuah desa kecil di Sleman, Yogyakarta, terdapat sosok seorang pria bernama Saprudin. Dia berusia 30 tahun dengan tubuh yang ramping tetapi kekar karena kerja kerasnya. Wajahnya dihiasi dengan garis-garis tipis yang menunjukkan beban hidup yang telah ia pikul. Saprudin memiliki kulit sawo matang dan tatapan mata yang tajam, mencerminkan harapan sekaligus keputusasaan yang bertarung di dalam dirinya. Di sampingnya, ada Bu Marni, istrinya yang berusia 28 tahun. Wanita ini memiliki senyum hangat dan rambut panjang yang selalu diikat rapi. Dia adalah sosok yang penuh perhatian dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dengan membuka warung tahu guling kecil di pinggir jalan. Warung mereka terbuat dari papan kayu yang sudah mulai lapuk, tetapi tetap terlihat bersih dan rapi. Setiap pagi, Saprudin dan Bu Marni bangun sebelum fajar, menyiapkan tahu guling yang mereka jual. Proses memasak menjadi ritual tersendiri, mereka mengolah tahu dengan bumbu khas yang diwariskan dari nenek moyang. Aroma harum tahu yang digoreng memenuhi udara pagi, menarik perhatian para pejalan kaki yang lewat. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketidakpastian yang menghantui mereka. Setiap hari, Saprudin merasa cemas. Pendapatan dari warung mereka seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar utang yang menumpuk. Mereka berjuang untuk memberikan pendidikan yang layak bagi putra mereka, Hasan, yang baru berusia 5 tahun. Setiap kali melihat wajah polos Hasan yang penuh rasa ingin tahu, hati Saprudin terasa semakin berat. Ia ingin memberikan yang terbaik, tetapi keadaan yang sulit membuatnya merasa terjepit. Suatu malam, saat Saprudin duduk sendirian di teras warung, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit, pikirannya mulai menerawang. Ia teringat akan kisah-kisah yang sering didengarnya tentang orang-orang yang berhasil meraih kekayaan dengan cara-cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, pikiran itu muncul seperti kilat, bagaimana jika ada cara untuk mengubah nasib mereka. Cara yang cepat dan mudah, meskipun penuh risiko. Keputusan itu tidak diambilnya dengan mudah. Di dalam hatinya, ada pertarungan antara harapan dan ketakutan. Saprudin tahu bahwa mengambil jalan pintas bisa berakhir dengan bencana, tetapi semakin lama ia memikirkan kondisi keluarganya, semakin besar keinginan untuk mencari jalan keluar. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar. Ia membayangkan Bu Marni tersenyum bahagia dan Hasan bermain dengan teman-temannya tanpa ada beban. Di tengah malam yang sunyi itu, Saprudin memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, yang konon memiliki kemampuan luar biasa dalam memanggil makhluk gaib untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Meski hatinya masih ragu, harapan untuk memperbaiki keadaan keluarganya mengalahkan segala ketakutan yang ada. Dengan tekad yang bulat, Saprudin pun berencana untuk menemui dukun tersebut keesokan harinya. Namun, di dalam pikirannya, bayangan tentang makhluk gaib dan ritual-ritual yang harus dilakukan terus menghantuinya. Ia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya, tetapi ia juga menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Saat malam beranjak menuju pagi, Saprudin berbaring di tempat tidurnya dengan hati yang berdebar-debar. Ia bermimpi tentang masa depan yang cerah, namun di sudut pikiran kecilnya, ada rasa takut akan hal-hal misterius yang mungkin akan ia hadapi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang mengawasi setiap langkahnya, seolah-olah memperingatkannya akan sesuatu yang mengerikan. Dengan semua perasaan campur aduk itu, cerita ini menutup, meninggalkan pertanyaan di benak kita. Apakah Saprudin akan benar-benar mengambil jalan yang penuh risiko ini? Dan apa yang akan terjadi jika ia melakukannya? Keesokan harinya, Saprudin terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja terbit, sinar keemasannya menyinari desa kecil mereka. Namun, meski pagi terlihat cerah, hati Saprudin terasa gelisah. Ia sudah memutuskan untuk menemui dukun yang tinggal di pinggiran desa, tetapi rasa takut dan keraguan terus menghantuinya.
Setelah menyiapkan warung untuk hari itu, Saprudin berpamitan kepada Bu Marni. "Aku pergi sebentar, Bu," katanya, berusaha terdengar tenang meski hatinya berdebar. Istrinya mengangguk, tidak menaruh curiga. Dia sibuk mempersiapkan tahu guling untuk pelanggan yang biasanya datang pagi-pagi. Dengan langkah mantap, tetapi hati yang bergetar, Saprudin menuju rumah dukun. Jalan setapak menuju rumah dukun dikelilingi pepohonan yang rimbun, menciptakan suasana sejuk sekaligus misterius. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang mengikat kakinya. Sesampainya di rumah dukun, Saprudin melihat bangunan tua yang terbuat dari anyaman bambu dan atap daun rumbia. Di depan rumah, terdapat patung-patung kecil yang tampak menyeramkan, seolah mengawasi kedatangannya. Mengumpulkan keberanian, ia mengetuk pintu. Dukun itu, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam, membuka pintu. "Masuklah," katanya dengan suara serak, tetapi menenangkan. Saprudin melangkah masuk, merasakan aura mistis yang menyelimuti ruangan itu. Dinding-dindingnya dihiasi dengan berbagai simbol dan gambar yang tidak dikenal, menciptakan suasana yang membuatnya semakin merinding. "Kenapa kau datang, anak muda?" Dukun itu bertanya, menatap Saprudin dengan tajam. Saprudin, meski gugup, mencoba menjelaskan masalahnya. Ia menceritakan kehidupan mereka yang sulit dan harapannya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih baik demi keluarganya. Dukun itu mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk seolah memahami setiap kata yang diucapkan Saprudin. Akhirnya, dukun mulai menjelaskan tentang pesugihan. "Kau ingin mendapatkan kekayaan, tetapi harus siap dengan konsekuensinya. Ini bukan permainan," katanya, suaranya berat. Ia kemudian menjelaskan bahwa pesugihan membutuhkan sesaji dan tumbal. Saprudin merasa jantungnya berdegup kencang saat mendengar kata tumbal. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjelaskan ritual yang harus dilakukan. "Kau harus menyediakan sesaji berupa nasi, ayam, dan bunga. Semua harus diletakkan di atas batu besar di tengah hutan pada malam bulan purnama. Lalu, kau harus memanggil makhluk gaib untuk meminta bantuan. Ingat, setiap permintaan ada imbalannya," dukun itu menekankan. Saprudin merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu jalan ini berisiko, tetapi keinginan untuk memperbaiki keadaan keluarganya mengalahkan semua keraguan. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya mengangguk. "Saya akan melakukannya," katanya dengan suara mantap. Kembali ke warung, Saprudin merasa hatinya berdebar-debar. Setiap langkah terasa lebih berat. Begitu sampai di warung, ia melihat Bu Marni sedang menyusun tahu guling dengan penuh semangat. Senyumnya seolah menyalakan harapan di hati Saprudin, tetapi ia tahu bahwa dalam waktu dekat, hidup mereka akan berubah drastis. Malam bulan purnama tiba, Saprudin mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, nasi, ayam, bunga, dan beberapa lilin. Ia mengajak Bu Marni untuk tidur lebih awal, menjelaskan bahwa ia harus pergi ke hutan untuk mencari sesuatu. Bu Marni yang tidak curiga mengangguk, tidak tahu bahwa suaminya sedang menuju ke arah yang berbahaya. Dengan perasaan campur aduk, Saprudin berjalan menuju hutan. Malam itu, hutan tampak gelap dan angker. Suara-suara malam, seperti desiran angin dan suara binatang, semakin menambah ketegangan di dalam hatinya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia terus maju. Sesampainya di batu besar yang menjadi tempat ritual, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Saprudin meletakkan sesaji dengan hati-hati di atas batu, kemudian mulai membacakan mantra yang telah diajarkan oleh dukun. Suaranya bergetar saat ia memanggil makhluk gaib. Saat itu, angin bertiup kencang, dan cahaya bulan purnama menyinari area sekitar dengan lembut. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Ketika ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai mengisi hutan. Suara gemerisik dedaunan dan bisikan halus yang tak dapat ia mengerti membuatnya merinding. Ia berusaha tetap tenang, tetapi ketakutan mulai menyusup ke dalam hatinya. Dalam pikirannya, terbayang semua keluarga yang ia cintai,
dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di balik harapan itu, ada bayangan kelam yang mulai menghantuinya. Ketika ia menyelesaikan ritual, tiba-tiba suasana menjadi hening. Saprudin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan yang tidak nyaman menggerogoti pikiran dan hatinya. Saat ia berbalik untuk pergi, suara aneh terdengar di belakangnya, memanggil namanya dengan nada yang menggoda sekaligus mengancam. Disinilah titik awal konflik dimulai. Saprudin telah mengambil langkah pertama ke dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dengan perasaan campur aduk, ini berakhir, menantang kita untuk bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Saprudin akan mendapatkan apa yang ia inginkan, atau justru akan terjerumus ke dalam kegelapan yang tak terduga? Setelah ritual malam itu, kehidupan Saprudin dan keluarganya mengalami perubahan yang drastis. Hari-hari berikutnya, warung tahu guling mereka mulai dipenuhi pelanggan. Seolah ada magnet yang menarik orang-orang untuk datang, bahkan dari desa-desa tetangga. Saprudin dan Bu Marni tak pernah mengira bahwa usaha mereka bisa secepat itu berkembang. Senyum lebar menghiasi wajah Saprudin, dan harapan baru mulai tumbuh di hatinya. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, ada bayang-bayang gelap yang menyelimuti kehidupan mereka. Di malam pertama setelah ritual, Saprudin terbangun dari tidurnya, mendengar bisikan halus yang terdengar samar-samar di telinganya. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi akibat stres dan kelelahan. Namun, suara itu semakin sering terdengar, seolah menuntut perhatian. Hari-hari berlalu, dan Saprudin merasakan tekanan yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali ia melayani pelanggan, ada perasaan aneh yang menyelimuti ruang warung mereka. Beberapa pelanggan tampak tidak biasa, matanya kosong dan bicara melantur, seolah mereka sedang berada dalam keadaan trans. Bu Marni mulai merasa cemas, merasakan ketidakberesan yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu sore, saat warung mulai sepi, Bu Marni berbisik kepada Saprudin, "Kamu merasa ada yang aneh di sini, kan?" Beberapa pelanggan terlihat seperti orang yang berbeda. Saprudin hanya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek dari kesuksesan yang datang tiba-tiba. Di malam yang sama, Saprudin terjaga lagi ketika mendengar suara ketukan pelan di pintu warung. Dengan rasa penasaran yang campur aduk, ia membuka pintu. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir, membawa aroma misterius yang tak dikenal. Ia menutup pintu dengan perasaan aneh, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Malam-malam berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangan malam mereka. Kadang-kadang, Bu Marni mendengar suara langkah kaki di dapur meskipun tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, saat Saprudin sedang menggoreng tahu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah dapur. Ia berlari masuk, hanya untuk menemukan Bu Marni terjatuh, wajahnya pucat dan matanya terbelalak ketakutan. "Ada yang memanggilku," katanya gemetar, seperti suara anak kecil, tetapi sangat menakutkan. Saprudin merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual pesugihan yang dilakukannya? Keesokan harinya, saat Saprudin sedang melayani pelanggan, Hasan, putra mereka, tiba-tiba berlari masuk dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada sosok aneh di luar," teriaknya, sambil menunjuk ke arah jendela. Saprudin menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Hanya angin yang berhembus lembut, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menggelayuti hatinya. Malam-malam berikutnya, Saprudin berusaha untuk tidak memikirkan suara-suara dan kejadian aneh yang terjadi di warung. Namun, setiap kali ia menutup mata, bayangan makhluk gaib yang dipanggilnya saat ritual muncul dalam mimpinya. Ia melihat sosok tinggi ramping dengan mata menyala, mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam mimpi itu, sosok itu selalu berbisik, "Imbalanmu akan datang." Dengan beban pikiran yang semakin berat,
Saprudin mulai meragukan keputusannya untuk melakukan pesugihan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia pecahkan. Setiap kali pendapatan meningkat, ada sesuatu yang terasa hilang dalam hidupnya, ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman. Suatu malam, saat Saprudin dan Bu Marni sedang duduk bersama di teras, mereka mendengar teriakan dari warung. Mereka berlari masuk, menemukan seorang pelanggan yang tergeletak di lantai, tubuhnya bergetar. Hebat, Saprudin dan Bu Marni panik, dan saat mereka mendekat, pelanggan itu tiba-tiba membuka mata dan berteriak, "Jangan! Jangan panggil mereka." Suara itu bukan suara orang yang mereka kenal. Kejadian ini mengguncang Saprudin. Ia mulai menyadari bahwa ritual yang dilakukannya mungkin telah mengundang sesuatu yang tidak seharusnya. Ketika ia memikirkan anaknya, Hasan, jantungnya terasa nyeri. Apakah ia telah mengorbankan keselamatan keluarganya demi kekayaan yang tidak pasti? Keputusan untuk melanjutkan ritual atau mencoba menghentikannya kini menjadi dilema yang mengganggu pikirannya. Saprudin merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi bagaimana? Dukun itu tidak memberinya petunjuk tentang cara mengakhiri perjanjian ini. Ketegangan semakin meningkat, dan Saprudin tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam pikirannya, rasa penyesalan mulai menggerogoti. Apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Pertanyaan ini terus berputar di kepalanya, menambah beban yang sudah terlalu berat. Dengan semua keputusasaan dan ketegangan yang mengelilingi mereka, ini berakhir, menggugah rasa penasaran kita, apakah Saprudin akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini? Atau akankah ia terjebak dalam kegelapan yang telah ia panggil ke dalam hidupnya? Ketegangan semakin meningkat di dalam rumah Saprudin. Setiap malam, suara-suara aneh dan kejadian yang tidak bisa dijelaskan mengganggu ketenangan mereka. Bu Marni semakin gelisah, dan seringkali terbangun di tengah malam, merasakan ada yang tidak beres. Hasan, anak mereka, juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia sering terbangun dari mimpi buruk, berteriak ketakutan dan menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Suatu malam, saat bulan purnama kembali bersinar dengan terang, Saprudin merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan getaran di udara, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Dalam pikirannya, bayangan makhluk gaib yang ia panggil semakin nyata, dan suara bisikan itu semakin sering terdengar, menuntut imbalan yang lebih besar. Ketika Saprudin melayani pelanggan di warung, ia merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Pelanggan yang datang kali ini tampak lebih aneh. Mereka berbicara dengan suara yang tidak wajar, seolah terjebak dalam dunia lain. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan mata kosong, tiba-tiba berteriak, "Jangan panggil mereka. Mereka tidak akan pergi." Sebuah kengerian melanda hati Saprudin saat mendengar ini. Apakah semua yang terjadi adalah akibat dari ritual pesugihan yang dilakukannya? Malam itu, Saprudin tidak bisa tidur. Ia duduk di teras warung, memandangi bulan purnama yang bersinar dengan tajam. Hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan keinginan untuk mengubah nasib. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan tinggi di antara pepohonan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang. "Imbalanmu akan segera tiba," suara itu berbisik, menciptakan rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Saprudin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah ia panggil. Dalam keputusasaannya, ia berlari ke dalam rumah, menemukan Bu Marni yang sedang terbangun dengan wajah ketakutan. "Ada yang salah, Saprudin. Aku merasa ada yang mengawasi kita," katanya dengan suara bergetar. Saprudin merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini, tetapi apa yang harus dilakukan? Keesokan harinya, Saprudin memutuskan untuk menemui dukun yang memberinya petunjuk tentang ritual pesugihan. Ia berharap dukun itu dapat memberikan solusi untuk mengakhiri semua ini. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, rasa cemas menyelimuti hatinya.
Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, atau bagaimana dukun itu akan bereaksi. Sesampainya di sana, dukun itu menatapnya dengan tajam, seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kau kembali, Saprudin. Panggilanmu telah didengar, dan konsekuensinya tidak akan mudah, katanya dengan nada berat. Saprudin menjelaskan semua yang telah terjadi, tentang suara-suara, pelanggan yang tidak wajar, dan ketakutan yang dirasakan keluarganya. Dukun itu mengangguk, lalu berkata, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Ada ritual lain yang harus dilakukan untuk menghentikan ini. Tetapi ingat, prosesnya tidak akan mudah, dan ada harga yang harus dibayar. Saprudin merasa beban yang lebih besar menimpa pundaknya. Ia tidak bisa lagi mundur. Keluarganya berada dalam bahaya, dan ia harus berjuang untuk menyelamatkan mereka. Malam itu, Saprudin melakukan ritual kedua, dengan harapan bisa mengakhiri semua ini. Ia membawa sesaji yang lebih besar, termasuk ayam betina dan bunga yang lebih banyak, ke batu besar di tengah hutan. Dalam suasana gelap yang dikelilingi oleh suara malam, ia merasa terasing dan ketakutan. Ia mulai membacakan mantra yang diajarkan dukun, berharap makhluk gaib yang telah ia panggil akan mendengar dan membebaskan mereka. Saat ia mengucapkan kata-kata terakhir, angin bertiup kencang, dan cahaya bulan purnama seolah menyinari tempat itu dengan lebih terang. Namun, suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Suara bisikan terdengar semakin keras, dan sosok bayangan muncul dari kegelapan. Saprudin merasakan ketakutan yang menggigit jiwanya saat sosok itu mendekatinya. Bukan begitu kesepakatan kita, suara itu bergema, menambah ketegangan yang sudah ada. Saprudin berusaha tenang, tetapi jari-jarinya bergetar. Aku tidak ingin ini lagi. Tolong, lepaskan keluargaku, teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Namun, sosok itu hanya tertawa, dan dalam sekejap, suasana menjadi gelap. Saprudin merasa terlempar ke dalam kegelapan, dikelilingi oleh suara tawa yang menakutkan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di warung, tetapi segalanya terasa berbeda. Pelanggan terlihat lebih banyak, tetapi ada sesuatu yang aneh. Mereka tampak tidak sadar, seolah terjebak dalam dunia lain. Dalam keputusasaannya, Saprudin berlari ke arah Bu Marni dan Hasan. Ia menemukan mereka dalam keadaan bingung, tidak bisa memahami apa yang terjadi. Kita harus pergi dari sini, teriaknya. Saat mereka berlari keluar, suara tawa itu kembali terdengar, mengiringi langkah mereka. Ketika mencapai jalan desa, mereka melihat warga berkumpul di sekitar warung, semua terlihat ketakutan. Ada yang aneh dengan warung itu, teriak salah satu warga. Saprudin merasakan penyesalan mendalam. Ia telah menarik kegelapan ke dalam hidupnya dan keluarganya. Malam itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa. Saat mereka berjalan menjauh, Saprudin menoleh ke belakang, melihat warung yang dulunya penuh harapan kini menjadi tempat yang ditinggalkan. Semua yang mereka bangun seolah menyusut menjadi kenangan kelam yang akan membayangi hidupnya selamanya. Dengan air mata di mata, Saprudin menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kekayaan yang dicari dengan cara yang tidak benar datang dengan harga yang sangat mahal. Mereka meninggalkan desa, membawa serta pelajaran berharga tentang pentingnya bersyukur dan berjuang dengan cara yang benar. Cerita ini berakhir dengan kepedihan yang mendalam. Saprudin dan keluarganya merasa kehilangan segalanya, tetapi mereka juga bebas dari belenggu kegelapan. Hikmah dari semua ini adalah pentingnya memahami bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, dan kekayaan yang didapat dengan cara yang keliru hanya akan membawa bencana. Dengan momen puncak yang menegangkan dan keputusan yang mengubah hidup, cerita ini menutup hal yang kelam, mengajak pendengar untuk merenungkan perjalanan hidup dan pilihan yang mereka buat. Apakah kita berani menempuh jalan yang benar, meski penuh rintangan?